Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau memulai ibadah. Semoga adik-adik udah pada mandi dan udah pada sarapan. Jadi semangat deh ibadahnya. Ya udah, kita mulai yuk ibadahnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum kita beribadah, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sekarang kami mau mendengar firman, kami mau bernyanyi. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Menjadi pendengar yang baik.
Menikmati waktu bermain, Tono dan Tini duduk bersama di bawah pohon yang ada di halaman rumah bersama teman-temannya. Sesekali mereka tertawa terbahak-bahak, nampak seru sekali. Di antara anak-anak itu ada salah seorang anak yang nampak sering berbicara, bahkan kerap menimpali temannya. Tini sepertinya tidak tahan dengan sikap temannya itu. Ia pun berkata, "Dudu, kamu dengerin dulu cerita yang lain, jangan berbicara terus." Apakah kalian juga suka mengobrol dengan teman-teman kalian? Siapa yang paling banyak berbicara, sampai-sampai tidak menyisakan ruang untuk teman yang lain? Apakah kalian sendiri adalah seorang pendengar yang baik? Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan memerintahkan kita untuk mendengarkan dengan baik. Tuhan juga ingin kita mendengarkan orang tua kita, terutama ketika mereka mengajarkan pelajaran hidup yang penting. Mendengarkan adalah keterampilan. Karena itu, kita harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Caranya adalah menunjukkan minat pada apa yang dikatakan seseorang, melakukan kontak mata, dan tidak menyela. Itu semua adalah cara yang bagus untuk menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan dengan baik menunjukkan rasa hormat, cinta, dan kesabaran kepada orang lain. Bagaimana? Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik, happy Sunday. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan. Oke, di Yakobus 1 ayat 19 tadi sudah kita baca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan ciptakan telinga 2, mulut 1, ada gunanya. Banyaklah mendengar daripada berkata-kata, karena biasanya yang banyak bicara banyak pelanggarannya. Nah, bukan berapa banyak yang kita mendengar tentang firman, tetapi seberapa banyak kita melakukan firman. Mendengar firman Tuhan, kita mengenal Allah, tapi melakukan firman Tuhan, kita dikenal oleh Allah. Nah, setiap orang yang mendengar firman dahsyat keadaannya, tetapi setiap orang yang melakukan firman luar biasa dahsyatnya. Tuhan berdaulat dalam segala keadaan dan Tuhan berkuasa atas segala situasi. Nah, mendengar firman dan melakukannya adalah kunci kehidupan yang berkelimpahan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan telah apa yang kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Adik-adik tahu nggak? Orang yang berkenan kepada Tuhan bukanlah orang yang sempurna, yang tidak pernah salah. Namun seorang yang selalu mau mendengar teguran Tuhan. Dan dengan segala kerendahan hati siap untuk diproses oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, selalu memilih hidup dengan damai sejahtera. Tidak hidup untuk dirinya sendiri dan selalu senang melakukan kehendak Tuhan. Banyaklah pakai telingamu ya adik-adik daripada mulutmu. Banyaklah mendengar daripada bicara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, karena Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil olehnya.
Maria lebih memilih duduk diam dengar firman Tuhan daripada Marta yang sibuk sekali untuk melakukan segala sesuatu. Oke adik-adik, apa yang bisa kita ambil? Nah, menurut Alkitab, berpikir sebelum berbicara. Alkitab menasihati agar kita tidak terburu-buru mengeluarkan kata-kata, terutama pada saat marah ya adik-adik. Nah, dari ayat yang tadi di Yakobus 1 ayat 19, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Terus kita harus minta penjagaan dari Tuhan, mengendalikan lidah dengan kekuatan, tidak bisa mengendalikan lidah dengan kekuatan sendiri. Pasti sulit. Kita perlu berdoa agar Tuhan menjaga mulut kita. Nah, awasilah mulutmu dan berjagalah pada bibirmu. Yang ketiga, mengisi hati dengan hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Perkataan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Nah, jika hati penuh dengan kasih dan firman, maka kata-kata yang keluar pun akan baik. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Oke adik-adik, banyaklah mendengar firman ya, supaya kamu juga bisa didengar oleh Tuhan. Karena siapa banyak bicara, pasti banyak kesalahan atau pelanggarannya. Kalau mau didengar, harus banyak mendengarkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.